Alhamdulillah, Ustaz Dilan baru selesai olahraga pagi. Walaupun kita di rumah saja, kita harus tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan rutin melakukan olahraga ringan setiap harinya. Anak-anak, olahraga apa hari ini? Ustaz Dilan sudah olahraga sepeda. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yuk kita amati berbagai tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Minggu lalu anak-anak sudah belajar dan mengamati tentang bagian-bagian bunga. Hari ini kita akan lebih banyak mengeksplorasi tanaman yang ada di sekitar kita. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang diawali dengan penyerbukan. Bunga adalah alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 2. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Berikut ini adalah penjelasan tentang bagian-bagian bunga. Selamat menyaksikan! Ustazah mengamati bunga sepatu ini karena pada bunga sepatu seluruh bagian-bagiannya tampak jelas terlihat. Mahkota bunga, kelopaknya, benang sari, putik, semua terlihat dengan jelas. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan penjelasan tentang bagian-bagian bunga. Berikut ini bagian-bagian bunga. Yang pertama, mahkota bunga. Yang kedua, kepala sari. Yang ketiga, benang sari. Yang keempat, kepala putik. Yang kelima, tangkai putik. Yang keenam, bakal biji. Yang ketujuh, batang. Yang kedelapan, dasar bunga. Dan yang terakhir, kelopak bunga. Perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami. Spora terjadi pada suplir. Rizoma atau akar tinggal terjadi pada jahe dan berbagai tanaman rimpang-rimpangan yang lain. Umbi lapis terjadi pada bawang merah. Umbi batang pada kentang. Umbi akar, wortel. Tunas terjadi pada pisang. Tunas adventif atau tunas daun dapat dilihat pada cocor bebek. Geragih atau stolon terjadi pada stroberi. Vegetatif buatan. Cangkok dapat dilakukan pada jambu, mangga, jeruk, dan berbagai tanaman lain. Stek batang dilakukan pada singkong, tebu, sirih, dan mawar. Stek akar terjadi pada sukun dan tanaman kersen. Stek daun dapat kita lakukan pada cocor bebek, begonia, dan lidah mertua. Okulasi atau menempel dapat kita lakukan pada jeruk, rambutan, dan durian. Menyambung atau mengenten pada mangga dan durian. Dan terakhir, merunduk dapat kita lakukan pada tanaman apel, alamanda, dan bougainville. Masya Allah, Allah menciptakan bermacam-macam tanaman dan beraneka rasa buah. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4.
Agar lebih mudah memahami dan menghafal, mari kita menyanyikan lagu Perkembangbiakan Tumbuhan. Sungguh sempurna ciptaan Allah, ada hewan, tumbuhan, dan manusia, bermacam-macam jenis dan cara mereka dalam berkembang biak. Pada tumbuhan dibagi dua, generatif dan vegetatif. Generatif artinya terjadi penyerbukan pada bunganya. Vegetatif tanpa penyerbukan, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, geragi akar tinggal dan tunas. Itulah vegetatif alami. Cangkok stek merunduk dan menempel merupakan vegetatif buatan. Itulah cara berkembang biak tumbuhan ciptaan Allah. Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan untuk kita jadikan sebagai bahan makanan, kita nikmati keindahannya, dan memanfaatkan khasiatnya, seperti dalam Quran Surat Abasa ayat 24-32. Proyek menanam. Silahkan tentukan tanaman yang akan kamu tanam. Kirimkan foto saat proses menanam. Rawat dan peliharalah tanaman tersebut. Bawa dan tukarkan tanaman tersebut kepada gurumu dengan TKK menanam 2 bulan lagi. Selamat menanam dan merawat tanaman. Berikut contoh tanaman yang dapat kamu tanam di halaman dan sekitar rumah.
Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan Ustazah dengan baik. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai